Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audiensa Pramaswari Nurzakia dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 4, akan mempresentasikan mengenai teori dasar musik. Sebelum mengenal musik lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu musik. Menurut Muhammad Soeharto dalam buku Kamus Musik, dijelaskan bahwa pengertian musik adalah pengungkapan melalui gagasan, melalui bunyi, yang unsur dasarnya berupa melodi, irama, dan harmoni dengan unsur pendukung berupa gagasan, sifat, dan warna bunyi. Pengertian musik pada Wikipedia yaitu bunyi yang diterima oleh individu dan berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Dari kedua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa musik adalah bahasa bunyi atau suara. Selanjutnya adalah unsur-unsur musik. Yang pertama ada melodi, harmoni, ritme, irama, tempo, dinamika, birama, nada, notasi, tanda kunci atau clef, alterasi, dan juga timbre. Kemudian, ini adalah melodi. Melodi adalah susunan rangkaian nada atau bunyi dengan getaran teratur yang terdengar berurutan. Berikut juga saya sertakan contoh gambarnya, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah harmoni. Harmoni adalah keselarasan hubungan antar nada yang satu dengan nada yang lain saat didengarkan secara bersama-sama. Bisa dilihat dalam contoh gambarnya, seperti itu adalah harmoni. Kemudian ada irama. Irama adalah perulangan bunyi-bunyian menurut pola tertentu dalam sebuah lagu. Bisa dilihat dalam contoh gambar atau partitur di bawah ini. Seperti memiliki motif ya. Nah, itu disebut dengan irama. Kemudian selanjutnya adalah tempo. Nah, tempo ini macam-macam sekali ya. Jadi yang pertama ada largo atau lambat sekali, lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali, dan rubato berubah-ubah. Nah, tempo dari sini tuh bisa dilihat dari mana? Yaitu dari, kalau di gambar itu ada di atas kunci dan di atas tepat di angka 120 itu adalah temponya. Selanjutnya adalah ritme. Ritme adalah variasi horizontal dan aksen dari suatu suara yang teratur. Ritme terbentuk dari suara dan diam. Suara dan diam tersebut digabungkan untuk membentuk pola suara yang berulang untuk membuat ritme. Nah, seperti bisa dilihat pada gambar, terbentuk pola ya. Selanjutnya adalah dinamika. Dinamika ada banyak sekali macamnya. Yang pertama ada disimbolkan dengan P atau piano yang artinya lembut. Kemudian F atau forte yang artinya keras. MP, mezzo piano yang artinya agak lembut. MF, mezzo forte yang artinya agak keras. Kemudian FF, fortissimo yang artinya sangat keras. PP, singkatan dari pianissimo yang artinya sangat lembut. Dan crescendo menjadi keras, decrescendo menjadi lembut. Kemudian ada mezzo di voice, menjadi keras kemudian menjadi lembut dalam satu frase. Crescendo seringkali digambarkan sebagai bentuk V, huruf V, tapi miring dan sudut 45 derajatnya itu berada di sisi kiri dan decrescendo sebaliknya. Lanjut, ada birama. Birama adalah bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Dalam contoh gambar, biramanya adalah 4/4, 3/4, 6/8, dan 7/8. Selanjutnya adalah clef atau tanda kunci. Clef adalah simbol musik yang digunakan untuk menunjukkan nada not tertulis. Nah, dalam clef itu ada macam-macam ya, ada kunci G, F, dan C. Nah, di sini yang kunci G adalah yang paling kiri, yang di tengah-tengah adalah kunci F, dan yang paling kanan adalah kunci C. Kunci G biasanya digunakan untuk nada yang tinggi, kemudian kunci F digunakan untuk nada yang rendah, dan kunci C digunakan untuk nada sedang. Berikutnya adalah
Nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Seperti pada gambar, bisa dilihat bahwa ada tangga nada mayor dan ada tangga nada minor. Setelah nada, kita punya notasi. Notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Notasi ini dibagi jadi dua, yaitu notasi angka dan notasi balok. Nah, ini adalah lagu yang sama tapi dituliskan dengan notasi yang berbeda. Kemudian ada alterasi. Tanda alterasi adalah tanda yang digunakan dalam musik untuk mengubah nada. Dengan demikian, nada tersebut akan naik atau turun setengah atau semitone. Nah, seperti ini ya alterasinya. Ada sharp, flat, natural, double sharp, dan double flat. Kemudian biasanya sharp kalau di Indonesia disebut dengan crash, dan itu tujuannya untuk naik setengah nada. Kemudian ada tanda moll atau flat, dia turun setengah nada. Kemudian natural itu sering disebut dengan tanda pugar, yang fungsinya dia itu mengembalikan nada yang telah diturunkan atau dinaikkan ke nada semula. Kemudian double sharp itu dia naik satu nada, kemudian double flat dia turun satu nada. Berikutnya adalah timbre. Timbre merupakan kualitas atau bisa juga disebut warna bunyi. Keberadaan timbre dipengaruhi dua hal, yakni sumber bunyi dan bagaimana sumber bunyi tersebut bergetar. Timbre yang dihasilkan oleh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup akan berbeda dengan timbre dari alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik. Misalnya, meskipun kedua alat musik tersebut dimainkan pada nada yang sama, contohnya piano dan gitar pasti berbeda kan suaranya. Dan selesai sudah presentasi saya hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.